taufik-Nya kepada kita sekalian, atas izinnya, atas kehendaknya pada pagi hari ini kita dapat bertemu di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, penutup dari sekalian Nabi. Bapak Ibu sekalian berbahagia, pada pagi hari ini sebenarnya saya akan menyampaikan materi tentang bacaan sholat. Akan tetapi dari malam saya koreksi lagi, ternyata ada kesalahan. Maka saya cari makalah lagi, ternyata ketemu makalah saya lama, ini sudah lama ini. Alhamdulillah sekitar 9 makalah, yaitu tentang keutamaan membaca basmalah, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Ini sekitar 13 keutamaan yang perlu kita perhatikan, karena di dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian berbahagia, itu 114 surat, ya, 114 surat. Dan tiap surat itu pembukanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya salah satu surat, namanya surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah. Surat ke-9 itu tidak dicantumkan, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang 19 tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Akan tapi tetap jumlahnya 114, karena di dalam surat An-Naml itu ada kalimat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu adalah Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu mendapat laporan dari anak buahnya bahwa di sana ada sebuah kerajaan di Yaman itu, dengan rajanya Ratu Balkis. Kerajaan yang megah dan makmur sekali, ya, yang kita kenal dengan Bendungan Ma'rib itu. Maka Nabi mengirim surat, dan surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ajakan Ratu Balkis agar dia mau menyembah kepada Allah. Ya. Nah, maka itu terdapat dalam surat An-Naml itu. Dan Bismillahirrahmanirrahim, setiap nabi itu mengirimkan surat kepada Raja Mesir, Raja Romawi, Raja Persia, Raja Habasyah. Itu selalu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim memang ada ulama itu ada dua golongan, dua pendapat. Pendapat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim itu adalah tidak merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah. Imam Malik, Abu Hanifah,
Itu tidak merupakan bagian Al-Fatihah. Tetapi Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu kan terdapat 7 ayat. 7 ayat itu diulang-ulang. Maksudnya itu 7 ayat itu kita selalu membaca pada saat kita sholat wajib maupun sholat sunat. Sholat apa? Gerhana matahari, gerhana bulan itu ada bismillah semua itu. Tapi sholat tanpa bismillah itu, sholat tanpa surat Al-Fatihah itu tidak sah. Karena sholat surat Al-Fatihah itu merupakan rukun daripada sholat. Itulah. Jadi apa saja keutamaannya? Memang ada hadis, 4 hadis saya ketemukan, memang ada 2 hadis mengatakan bahwa Nabi Abu Bakar, Umar itu langsung baca Alhamdulillah. Ada hadis yaitu Abu Hurairah, Nabi selalu sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada 2 aliran memang membaca keras, ada juga membaca dengan sir. Dibaca bukan tidak dibaca, karena itu merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah. Apa saja keutamaannya? Keutamaan pertama adalah segala perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan itu tanpa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pekerjaan itu apa? Buntu, tidak barakah, tidak barakah itu kan. Ya. Jadi apa saja Pak? Mau makan, mau tidur, buka pintu, tutup pintu, pakai pakaian, semua harus diawali Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada 19 huruf Pak. 19 huruf itu tiap huruf 10 pahala. Berarti sekali kita baca Bismillahirrahmanirrahim kita mendapat pahala 190 pahala. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang membawa amal yang baik, maka Allah akan memberi pahala 10 kali lipat. Maka Nabi mengatakan kullu rijibani lam yubda fihi Bismillahirrahmanirrahim akta. Jadi suatu pekerjaan yang penting yang tidak memulai dengan menyebut nama Allah adalah kurang berkah. Kurang berkah itu. Ini hadis Nabi yang pernah sudah diperdebatkan. Akhirnya di umum nggak salah profesor mengatakan bahwa kita menyalakan lampu itu baca Bismillah tidak Bismillah tetap hidup. Itu akhirnya orang itu aliran liberal itu, ya. Tapi saya lihat orangnya itu ya ibadahnya rajin Pak. Ya, satu-satunya pejabat yang aktif di masjid ya itu orang itu. Ya, pernah saya ditanya, ketika temukan profesor ini, dia tahu saya, dia tahu kamu bagus itu, menceritakan orang tuanya itu rajin khatam Quran. Tapi saya bilang kurang sedikit Pak, apa? Sampai pidatonya bagus sebagai seorang profesor Islam. Tapi kok sebagai seorang ahli sosiolog, kenapa aku tidak menggunakan ayat sebagai landasan untuk pidato pemukul Anda? Tapi alasan dia saya nggak berani menurut. Kenapa nggak berani sampai seorang profesor Islam lagi? Itu. Tapi saya orangnya rajin. Ya, itu yang pertama Pak ya. Jadi harus apa saja yang kita harus dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama. Yang kedua adalah memproteksi diri
dari gangguan setan sepanjang hari, Pak. Setan tiap hari itu dia mendampingi kita, Pak. Setan itu adalah makhluk yang putus asa. Kira-kira itu setan, Pak, itu, Pak. Bisa juga dari manusia, bisa juga jin, Pak. Kalau bisa manusia, kalau ketika dia itu marah, itu dia setan, Pak, itu, Pak. Dia telah kemasukan setan, itu dia marah. Maka kita ini sangat dianjurkan, Pak. Pagi atau petang, Pak, itu sangat dianjurkan, Pak. Kita membaca ini, doain, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jadi ini sebagai orang harus hafal, Pak. Harus hafal, dan tiap pagi kita baca, tiap sore kita baca, Pak, itu. Agar supaya kita dilindungi oleh Allah dari setan, juga Allah melindungi kita dari segala macam bahaya, Pak. Jadi dengan nama Allah, Bismillah, ya, dengan namanya tidak akan bisa membahayakan sesuatu pun yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi musibah apa saja kalau kita sudah baca ini, insya Allah kita akan mendapat perlindungan dari Allah. Misalnya kita naik kendaraan, ada yang mau nabrak kita, itu malaikat akan dipindahkan itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi fil ardi wa bis sama wa huwas samiul alim. Usahakan hafal, Pak. Dan itu dalam rangka memelihara diri kita, Pak, ya. Memelihara diri kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu melindungi generasi dari gangguan setan. Generasi itu orang yang menggantikan kita, lebih-lebih turunan kita. Apabila turunan kita baik laki-laki maupun perempuan, agar supaya nanti anak kita, turun kita menjadi anak yang soleh dan solihah, atau anak yang dzurriyyatan thayyibah, anak yang turunan yang baik, Pak. Tentu semua orang pasti, Bapak Ibu pasti ingin punya anak yang bagus, punya anak yang patuh, tunduk, taat kepada Allah, pada Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada ustadznya, guru. Maka dari itu ketika Bapak Ibu sekalian, bagi adik-adik yang belum nikah, hafal ini, harus dihafal itu, ya. Kalau Bapak-Bapak belum menikah juga harus dihafal, sebelum nikah harus dihafalkan itu. Yaitu doa ketika kunci kita mendatangi istri kita, artinya kita mau bersetubuh, kita mau berhubungan biologis dengan istri atau suami, maka kita wajib membaca ini, ya. Agar supaya pada saat kita bersetubuh itu kan termasuk hubungan biologis antara seorang suami dan istri. Itu ibadah, bukan porno, tapi ibadah. Maka kita sangat dianjurkan untuk berdoa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu doanya, Pak. Pendek, Pak. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan. Jauhkanlah setan dari yang Engkau rizkikan pada kami. Ya, jadi kita mohon agar Allah menjauhkan kita dari setan. Allah menjauhkan setan dari, kalau seandainya hubungan suami istri dan akan membuahkan hasilnya, bibitnya,
lahir seorang anak laki-laki atau perempuan, diharapkan anak itu tidak mendapat gangguan setan. Diharapkan anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu dimulai dari pusat hubungan suami istri. Sehingga sangat dianjurkan ketika mau menikah, ya, menentukan pilihan, itu sangat dianjurkan supaya kita ini melakukan namanya sholat istikharah. Minta petunjuk kepada Allah, minta Allah memberikan yang terbaik. Misalnya calon istri, calon suami, kita hanya berdoa, sholat 2 rakaat berdoa. Kalau ini baik bagiku, dapatkan. Jelek bagiku, jauhkan. Kalau memang oleh Allah ditentukan jodoh, insya Allah ketemu. Apapun halangan, mungkin orang tuanya tidak mau, tapi kalau itu sudah kehendak Allah ya enggak. Maka kelanjutan salah satunya ini, pasti hubungan suami istri itu pasti itu adalah kebutuhan yang sangat prinsip, Pak. Orang kalau hidup tanpa hubungan suami istri ya bisa juga menimbulkan stres dan lain sebagainya. Dan itu ibadah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jannibna syaitana wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu ya. Keempat, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim itu memblokir masuknya setan dalam tubuh hamba. Setan selalu mengikut kita setiap hari, ya. Maka di sini Nabi mengatakan, saya bacakan ininya saja. Jadi dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, bila hari telah senja, laranglah anak-anak keluar rumah. Ya, kalau dulu, kalau sekarang kan jarang, Pak. Zaman dulu kita masih kecil di kampung-kampung itu ya sore-sore anak-anak masih bermain itu tidak boleh. Karena pada saat sore-sore menjelang maghrib itu setan itu berkeliaran. Setelah 1 jam boleh keluar, ya. 1 jam sudah itu, bila telah malam biarkanlah mereka. Kunci pintu dan sebut nama Allah. Jadi di sini disebutkan yaitu a'aliku abwaba, kunci pintu dan wadkurusmawat dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kunci sudah, pintu sudah kita kunci juga. Setan tidak bisa membuka pintu, tidak bisa, Pak. Maka jangan lupa kalau mau tutup pintu malam hari baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kayak beberapa bulan yang lalu di dekat rumah saya ada kos itu. Ada mahasiswa UM itu, jurusan apa itu? Filologi apa itu? Itu malam-malam itu dibunuh, Pak. Tak tahu diperkosa itu dia tidak dibunuh, Pak. Sama juga sudah saya jangan apa begitu pernah. Orang itu naik ke masjid ada masjid itu. Terus memang mau mengambil HP, tapi karena melihat mahasiswi UIN itu memang kelihatan merangsang, akhirnya diperkosa dibunuh, Pak. Maka Bismillah itu jangan sampai ketinggalan, ya. Tutup Bismillah, insya Allah setan tidak akan. Di samping itu maka Nabi menganjurkan supaya tutup tempayangmu dengan menyebut nama Allah. Tempayang itu air itu, tempat air. Kalau zaman dulu kan masih ada kan, ada itu kendi itu kan. Tutup, ya. Kemudian tutup bejanamu dengan menyebut nama Allah. Sekalipun membentangkan saja bejana.
Yang terakhir adalah padamkan lampu. Ini lampu ketika kita tidur itu harus dimatikan. Ya, dimatikan itu. Ini juga ajaran Rasulullah itu. Ya. Sebab Nabi larang begini ini kan zaman dulu. Mungkin malam hari itu ada tikus, ada kecoa. Kalau misalnya masih ada lampu itu bisa juga kesenggol, bisa menimbulkan kebakaran. Maka dari itu dianjurkan itu tutup pintu, ya, kemudian tutup jalan, tempayan, kemudian matikan lampu ketika kita tidur. Kalau ini listrik kalau kita matikan aja, buat siapkan lampu yang kecil aja. Kadang-kadang lampu nyala itu memang kadang-kadang mengganggu mata kita. Kita tidak bisa tidur itu. Jadi memang matikan itu. Kelima, periksa diri dari kejahatan yang ada di luar rumah. Jadi kejahatan itu tiap hari itu ada, Pak. Karena ada setan, iblis. Kalau tidak ada ya neraka jadi kosong isinya, Pak. Maka setan terus tiap hari itu dia bergentayangan malam, siang, pagi, sore. Maka dari itu ketika kita keluar rumah, jangan lupa itu, Pak. Naik kendaraan, naik mobil, kita ucap Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Terus dibiasakan. Insya Allah kita dilindungi Allah. Pasti dilindungi Allah. Karena Allah mengatakan inna nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pemimpinmu, pelindungmu, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi kita baca doa itu dengan nama Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan hanya milik Allah. Itu doa sehari-hari ya saudara. Jangan menganggap sesuatu itu adalah gampang. Yang kelima, membuai setan yang ada dalam rumah. Dan Rasulullah bersabda, bila seorang masuk rumah lalu membaca Bismillah saat masuk dan saat makan, maka setan berkata kepada temannya, yaitu la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat, mabit itu kan tempat kan, ya, kayak kita mabit di Madinah, ya. Dan tidak ada makanan. Jadi kita membaca, makan, baca Bismillahirrahmanirrahim itu, setan tidak punya kemampuan ikut makan, Pak. Setan ikut makan itu, Pak. Kalau kita tidak baca Bismillah, kalau kita baca Bismillah, insya Allah setan itu tidak bisa. Jadi kurus kering. Tapi wa idza dakhala falam yadkurullah, apabila kita masuk kemudian tidak membaca Bismillah, maka setan itu mengatakan malam ini ada makan, ada tempat. Setan jadi gemu-gemu, Pak. Setan jadi gemu-gemu gitu. Jadi makan jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu perlu diperhatikan hal yang kecil itu, Pak. Yang ketujuh, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam riwayat lain bahwa suatu saat orang datang kepada Nabi mengeluh rasa sakit, maka Nabi bersabda, ini nama kaitan yang sakit, Pak. Sakit itu Nabi bersabda, ya, da'aya daka alat
alladhi min jasadi. Jadi Nabi mengatakan bahwa letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang sakit. Misalnya gigi, gigi sakit. Saya pernah gigi sakit sekali. Terus saya amalkan doa ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya membaca Bismillah 3 kali. Jadi membaca Bismillah 3 kali. Kemudian membaca A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajiru. Itu juga Pak. Jadi Bismillah 3 kali, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian kita membaca A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajiru. Jadi aku berlindung dengan kemuliaan Allah serta kekuasaannya dari keburukan yang aku temui serta yang aku khawatirkan. Wa uhajiru, khawatir. Kan kita kadang-kadang sakit itu khawatir bisa membawa malapetaka, bisa membawa akibat buruk. Maka kita letakkan sakit. Kita berdoa jadi waktu berarti misalnya ma'ajidu wa uhajiru. Pernah saya kasih ceramah di mana itu di Masjid Al-Ikhlas itu, di apa namanya, pesawat ke sana itu, di itu pulang tuh mau ke ini kampus sakit sekali gigi. Tapi akhirnya saya coba letakkan doa loh. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajiru. Alhamdulillah memang sakitnya itu berkurang. Jadi kalau itu kata Nabi pasti benar, Pak. Benar, Pak. Nabi itu dibimbing oleh Allah, wahyu. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu bukan nafsu, bukan hawa nafsu, tidak, itu wahyu Allah. Bukan ramalan, Pak, bukan itu. Ya. Misalnya Nabi pernah meramal, Pak. Sebelum datang, bukan ramal. Nabi mengatakan sebelum datang muncul Dajjal, itu kita akan mendapat masa 3 tahun sangat mengerikan. Tahun pertama seperti hujan tidak berturun, makanan tidak berturun. Tahun kedua 2/3, tahun ketiga full hujan tidak pernah turun, Pak. Makanan tidak ada. Itu kata Nabi dan itu benar nanti. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita makan apa, Pak? Itulah orang Islam itu. Makanan yang kita makan itu adalah zikrullah, Pak. Menyebut nama Allah pagi sore. Ada namanya zikir pagi dan petang, selalu kita lakukan itu, Pak. Itu makanan ketika kita dalam keadaan tidak apa-apa, Pak. Bahkan suatu saat semua teknologi canggih tidak berguna lagi, Pak. HP-nya, pesawatnya, senjatanya itu sudah tidak berguna. Turun apa yang disebut dengan apa itu? Meteor itu turun, hancur semua. Orang berperang dengan senjata besi itu. Karena Quran sudah mengatakan wa anjalna sadidan ba'san sadidan yang terlalu. Kami turunkan besi itu mengandung kekuatan dan bermanfaat bagi manusia. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, tiap hari kita lihat mobil kemana-kemana, kesana kemari, itu memang besi dari Allah, dari langit. Kemudian yang ke-8, melemahkan kuasa setan dan mengecilkan bentuknya. Ya. Jadi dari Walid Abdul Malik, dari seorang laki-laki berkata, aku pernah dibonceng Rasul di atas keledainya.
Sekarang kendaraan dulu ya, keledai itu alat kendaraan. Saat keledai itu tersandung, aku berkata, celakalah setan. Rasul bersabda, jangan berkata seperti itu, sebab setan akan membesar sampai sebesar rumah. Aku telah membantinya dengan kekuatanku. Itu setan mengatakan, akan tapi bacalah Bismillah. Insya Allah kalau kita membaca Bismillah itu, setannya itu jadi kecil, Pak. Ya, dari kecil itu. Ya. Wa idza qultu Bismillahi tusagiru hatta yakunu kad tubaku. Bila engkau membaca basmalah, maka setan akan mengecil sehingga ia akan menjadi seperti seekor lebah. Ya. Jadi kita baca bismillah itu. Kemudian 9, membuat setan itu muntah-muntah. Yang kita makan karena memang enak ya, nikmat pada saat mungkin makan prasmanan, pada saat pesta pernikahan, kan makanannya kan luar biasa enaknya, buahnya dan macam-macam. Ketika kita makan, setan ikut makan. Tapi di tengah-tengah itu kita itu mengingat, kita membaca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Maka setan itu muntah. Dia ikut makan. Kalau kenang kita baca itu, maka dia muntah. Makanan masuk dalam perutnya itu muntah. Ke-10, menutup penglihatan jin. Jadi jin itu di mana saja itu selalu hidup kita. Misalnya kita pakai pakaian, jadi dia melihat, Pak. Buka pakaian, buka celana dalam. Tetapi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah setan tidak bisa melihat kita. Nah, doanya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Doa ketika kita memakai pakaian. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah aku mohon kepadamu dari kebaikan ini dan kebaikan sesuatu yang ada di pakaian ini. Aku berlindung padamu dari kejahatan sesuatu yang ada di pakaian ini. Ya, itu doa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairi ma huwa lahu. Aku mohon kepadamu dari kebaikan pakaian ini. Wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Dan aku mohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan, kejahatan dari pakaian ini. Insya Allah setan jin tidak bisa melihat kita. Misalnya kita buka aurat, ketika membuka celana, baju, itu tidak bisa dilihat oleh setan. Kalau kita baca doa itu, ya minimal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta, bisa. Dengan nama Allah yang tidak Tuhan selain Engkau. Ya. Kemudian 11, terhindar dari gangguan setan dan jin ketika kita telah tidur, sehingga tetap terjaga, terpelihara oleh Allah dan setan tidak dapat mendekati kita. Maka kita dianjurkan berdoa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Itu minimal itu, Pak. Minimal itu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Minimal, Pak. Kalau perlu ditambah, Bapak Ibu baca surat ayat kursi, Pak. Insya Allah baca surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu doa untuk melindungi diri kita dari setan. Surat An-Nas dari sihir.
dan baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tingkatan 2. Ada lagi doa yang pernah saya baca itu, saya ketemu di bukunya Hamka itu, ketika Hamka ditahan pemerintah Orde Lama, selalu baca itu ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa watu ilaika laja manja ilaika. Itu tiap hari itu mau disetrompak, tapi oleh Allah dilindungi. Karena dia baca lagi itu. Kemudian ada juga hadis kalau kita mau tidur juga, insya Allah jam 1-2 sudah bangun, itu juga membiasakan membaca surat As-Sajdah 30 ayat, surat Al-Mulk juga 30 ayat. Insya Allah tidur itu bangun tidak berat. Karena setan tidak punya kemampuan untuk menggoda kita. Kemudian yang berikutnya, mendatangkan berkah. Agar kita makan itu mengandung berkah, maka makanlah. Istilahnya berjamaah dengan istri kah, anak kah, makan sama-sama. Karena ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la tasma'u. Kami ini makan, tapi kami ini kok makan kok tidak kenyang-kenyang gitu, tidak kenyang-kenyang gitu ya. Wa la tasma'u fala'allakum taftariku. Kalau na'am, kamu itu kan makannya itu berkere-kere ya. Mungkin ada di depan, ada di belakang gitu. Maka Nabi mengatakan fajtamimu ala fa'amikum. Makanlah bersama-sama, makan berjamaah. 2 orang, 3 orang. Fadkurusmallah yubarik lakum. Insya Allah bahkan bersama-sama dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memberkahi makanan yang kita makan, Pak. Ya, makanan yang kita makan itu. Jadi intinya juga kita makan bersama. Dan terakhir, Bapak Ibu keluarga, tidak sah wudhu bagi orang yang tidak membaca Bismillah pada awal wudhu. Memang wudhu itu kan dimulai cuci tangan, tapi Nabi menganjurkan supaya pada awal kita mau wudhu baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ya, tidak sah wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah pada permulaannya. Jadi ingat itu. Kita mengambil air wudhu Bismillahirrahmanirrahim, baru sah wudhu kita itu. Jadi kalau wudhu tanpa Bismillah itu tidak sah. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk mengamalkan keutamaan daripada Bismillahirrahmanirrahim dalam semua, mau tidur, buka pintu, tutup pintu, mau start kendaraan, mobil dan lain sebagainya. Jangan lupa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan akan menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita selalu dinikmati oleh Allah. Makanan kita makan mengandung berkah dan lain sebagainya. Demikianlah mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan kami persilakan sebelum kita